Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Ketemu lagi kita di mata kuliah pengantar ilmu ekonomi. Ya, hari ini kita akan bahas mengenai struktur pasar, mengenai pasar oligopoli dan pasar monopoli. Ya, sebelum kita masuki pasar oligopoli dan monopoli, saya terus ingatkan pada adik-adik semuanya untuk terus menjaga stamina, tetap sehat, tetap semangat ya, meskipun kondisi cuaca yang tidak baik ya, tidak bagus, dan ada sebagian beberapa wilayah yang mengalami bencana ya. Semoga kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya, baiklah, hari ini kita akan bahas mengenai pasar oligopoli, di mana pasar oligopoli di sini adalah pasar dengan persaingan yang tidak sempurna. Kenapa dia dikatakan pasar persaingan tidak sempurna? Karena jumlah produsen itu tidak sebanding dengan banyaknya jumlah konsumen, ya, sehingga mereka terus tetap bertahan agar para konsumennya itu mengingat produk mereka dengan cara mereka memasarkan produk-produknya, ya, mereka berlomba-lomba agar produknya tersebut dapat dikenal oleh konsumennya. Nah, contohnya seperti produk rokok ya, produk rokok, industri semen di Indonesia dan sebagainya. Nah, produk rokok di sini ya, di mana di Indonesia itu dia merupakan angka tertinggi ya, perokok aktif itu sangat tinggi, sedangkan perusahaan yang memproduksi rokok itu tidak banyak. Ya, jadi di Indonesia itu banyak orang yang merokok daripada perusahaannya, sehingga pasar oligopoli ini, nah, jumlah produsen dan konsumen itu tidak sebanding dengan antara si penjual produk perusahaannya itu dengan si konsumennya, ya. Untuk menghindari konsumen berpindah ke vendor produk lain, ya, varian rokok baru terus dikeluarkan agar pembeli ya tetap membeli rokok tersebut. Nah, oligopoli memiliki persaingan yang sangat ketat ya. Jika ada perusahaan baru ingin masuki area pasar ini, maka perlu strategi yang mempunyai strategi-strategi yang unik ya, karena praktek oligopoli ini memang sering dilakukan untuk menahan ya adanya produsen baru yang masuk ke pasar ya. Produsen menetapkan harga terbatas ya, sehingga persaingan harga sangat sedikit di antara produsen. Nah, adapun tujuan pada pasar oligopoli ini, di mana para konsumen itu dibuat leluasa yang memilih produk apa yang mereka inginkan, sehingga produsen juga memiliki strategi-strategi yang khusus agar para konsumen tetap memilih produk mereka dengan cara meningkatkan kualitas produk ya, serta memenuhi kebutuhan konsumen mereka. Tentunya bagi produsen ini merupakan tantangan yang sangat penting bagi mereka agar tetap memberikan inovasi-inovasi produk ya terhadap produk mereka, sehingga produk mereka lebih diminati oleh si konsumen. Adapun ciri-ciri pada pasar oligopoli ini adalah, pertama, dia memiliki dua produsen atau lebih. Ya, dengan sedikitnya produsen, maka dari itu disebut dengan pasar persaingan tidak sempurna. Kalau pasar persaingan sempurna, dia memiliki jumlah penjual yang banyak serta memiliki konsumen yang banyak, pembeli yang banyak. Sedangkan di pasar oligopoli ini dia memiliki penjual yang sedikit tapi pembelinya banyak, sehingga perusahaan itu diminati oleh atau dicari dengan beragam jenis konsumen yang berbeda. Nah, kedua adalah produk yang dijual itu adalah sangat homogen. Ya, produk yang dijual itu homogen. Ya, dalam oligopoli ini produk yang dijual itu bersifat homogen atau seragam. Selain itu, sifatnya juga saling menggantikan satu sama lain. Contohnya pada produk rokok ya, ada Jin Samsu, ada rokok Magnum, Marlboro, ataupun Mild ya, ataupun yang lain-lainnya ya. Contoh rokok-rokok yang disebutkan tadi merupakan rokok yang memiliki banyak variasi, sehingga konsumen yang perokok ya
ketika tidak ada rokok mil bisa mengganti rokok sejenisnya ya, seperti Magnum ataupun yang lainnya ya, tergantung dari kondisi mereka, tergantung kesukaan mereka ya, ataupun tergantung dari keadaan mereka. Sehingga jika satu produk itu tidak laku ya, bisa digantikan dengan produk variasi lainnya yang mereka sukai, yang mereka cocok di lidah mereka. Nah, selanjutnya itu kebijakan produsen utama menjadi acuan, di mana pasar oligopoli ini menjadikan kebijakan produsen utama sebagai acuan oleh produsen lainnya. Jadi produsen yang lain hanya perlu mengikuti kebijakan dari produsen utama. Misalnya untuk hal penarikan produk lama, perubahan fungsi, dan juga ketentuan penetapan harga produk. Selanjutnya adalah harga barang itu hampir sama ya, di mana dalam pasar rokok tadi ya, misalnya perbedaan harga antara masing-masing produk sangat tipis ya, antara produk rokok A dengan rokok B itu perbedaan harganya hanya menipis karena mereka perusahaan besar ya, di mana banyak peminatnya, konsumen juga banyak, sehingga ketika mereka menaikkan harga hanya sedikit, tidak mempengaruhi tingkat konsumennya. Jadi selisih harga itu tidak terlalu besar karena jumlah produsen itu hanya sedikit ya. Mereka ketika produsennya itu ya, perusahaan rokok itu menaikkan harganya dari satu slop itu berapa, misalnya 100.000 ya, maka para produsen-produsen penjual rokok itu juga menaikkan harga karena di pusatnya juga menaikkan harga. Jadi mereka hanya menyesuaikan saja harga rokok tersebut. Apabila jumlah produsen yang tidak banyak, membuat persaingan menjadi ketat sehingga perbedaan harga itu tidak terlalu jauh. Nah, yang selanjutnya adalah produsen baru itu sulit masuk ya. Sebab apa? Sebab bagi produsen baru ini mereka akan sangat sulit memasuki pasar oligopoli, di mana produsen utama sudah memainkan harga produk ya, harga produk, sehingga produsen yang baru ini yang baru saja masuk akan sangat kesulitan untuk bersaing karena produsen yang lama ini sudah memiliki konsumen yang setia terhadap produk mereka, sehingga ketika ada produk baru mereka susah ataupun sulit untuk masuk ya, karena melakukan pemasaran yang terlalu besar-besaran, yang menghabiskan biaya yang besar-besaran, sehingga mereka mendapatkan laba yang kecil. Oke. Nah, selanjutnya adalah strategi pemasaran itu harus matang ya, di mana strategi-strategi dalam memasarkan produknya, mengiklankan produk mereka itu harus gencar. Sebab ya, dengan sedikitnya jumlah produsen ya dan ragam produk yang tidak terlalu banyak, maka persaingan itu menjadi lebih ketat ya. Promosi dan pemasaran harus gencar dilakukan karena dikhawatirkan konsumen itu beralih ke pindah ke produk yang lainnya. Oke, selanjutnya kita akan bahas mengenai pasar monopoli. Nah, sebelum kita membahas mengenai apa itu pasar monopoli, ya, di mana perusahaan monopoli itu merupakan perusahaan yang merupakan satu-satunya penjual tanpa adanya pesaing. Ya, contohnya perusahaan minyak ya, di daerah ataupun suatu negara yang satu-satunya dia menjual minyak tersebut, sehingga seluruh negara membeli minyak kepada negara tersebut ya. Contohnya kalau di Indonesia itu adalah PLN ya, jadi semua orang pasti akan menggunakan listrik, mau tidak mau pasti akan menggunakan listrik tersebut ya. Contoh lagi adalah seperti perusahaan air minum ya, dimana orang kan semuanya membutuhkan ya, pasti orang sangat membutuhkan ya air minum untuk kebutuhan sehari-harinya. Maka perusahaan air minum merupakan perusahaan yang merupakan satu-satunya di daerah tersebut ya, dalam menjual produk-produknya ke setiap rumah ataupun masyarakat ataupun konsumen yang membutuhkan produknya. Adapun karakteristik pada pasar monopoli ini adalah
Yang pertama, industri yang terdiri dari satu perusahaan. Nah, berdasarkan dari penjelasan saya tadi mengenai pengertiannya, bahwasanya perusahaan yang merupakan satu-satunya penjual tanpa adanya pesaing. Ya, jadi di sini jelas ya, industri yang terdiri dari satu perusahaan. Ya. Yang kedua adalah tidak mempunyai komoditas pengganti yang mirip, ya. Ya, yang jelas tadi bahwasannya dia tidak ada pesaing ya, tidak ada barang yang mirip-mirip dengan si monopoli tersebut. Ya, yang ketiga adalah tidak dimungkinkan perusahaan-perusahaan lain masuk industri karena adanya hambatan bersifat legal, ya undang-undang, teknologi, keuangan dan sebagainya. Jadi tidak semua perusahaan itu bisa bisa masuk ya pada industri monopoli ini karena ada aturan-aturan yang diterapkan oleh pemerintah ya. Ada undang-undangnya ya, seperti itu. Yang ketiga adalah merupakan satu-satunya perusahaan di pasar yang menentukan harga ya. Nah, di mana perusahaan monopoli ini dia yang menentukan harga, dia merupakan satu-satunya perusahaan di pasar yang menentukan harga. Contohnya seperti PLN ya. PLN jadi dia perusahaan yang menentukan harga berapa harga pada listrik tersebut. Contoh lain adalah seperti Pertamina ya, gas LPG dan lain-lainnya. Ya, jadi mereka merupakan yang menentukan harga berapa harga gas ataupun minyak ya yang harus dijual pada konsumen. Yang selanjutnya adalah promosi iklan itu kurang, di mana kita jarang menjumpai ya iklan pada perusahaan monopoli karena perusahaan monopoli ini adalah perusahaan yang banyak dibutuhkan oleh para konsumennya. Meskipun mereka tidak melakukan iklan, tapi konsumen tetap membutuhkan. Ini contohnya seperti perusahaan air ya, perusahaan air minum. Jadi mereka jarang melakukan promosi yang besar-besaran. Ya pasti konsumen tetap memproduksi air minum serta seperti gas ya ataupun minyak ya serta listrik ya seperti itu. Jadi kebutuhan-kebutuhan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat itu jarang diiklankan ya, setahu saya seperti itu ya. Jadi walaupun ada paling hanya mengingatkan saja ataupun seperti himbauan-himbauan ya. Nah, jadi promosi iklan itu mereka kurang karena mereka tidak perlu promosi sebab konsumennya tetap membeli produk mereka. Selanjutnya itu adalah oke, kita akan bahas mengenai faktor-faktor yang menimbulkan monopoli. Ada pertama sumber daya yang unik, kedua skala ekonomis, ketiga monopoli karena peraturan pemerintah, keempat paten dan hak cipta, kelima hak usaha eksklusif. Ya, nah yang pertama itu sumber daya yang unik ya. Yang maksud dengan sumber daya yang unik adalah di mana pasar monopoli dapat muncul bila suatu perusahaan menguasai seluruh atau sebagian faktor produksi yang diperlukan untuk menghasilkan suatu komoditas tertentu. Kenapa dikatakan sumber daya yang unik? Contohkan seperti perusahaan air ya, di mana perusahaan air ya dia akan mendirikan pipa-pipa di bawah tanah untuk disalurkan ke rumah-rumah yang membutuhkan. Nah, dengan adanya pipa di bawah tanah akan memudahkan ya orang-orang dalam mengkonsumsi air ya. Jadi tidak perlu angkut dengan mobil sehingga akan membuat harga air tersebut menjadi mahal. Jadi perusahaan air minum itu membuat pipa menyalurkan airnya ke bawah tanah yang harganya itu lebih murah ya. Nah, kedua itu adalah skala ekonomi. Apa itu skala ekonomi? Skala ekonomi yang dimana pada berbagai kegiatan ekonomi, tingkat teknologi yang digunakan adalah sedemikian modern ya, sehingga produksi yang efisien hanya dapat dijalankan bila kuantitas produksinya itu sangat besar atau meliputi hampir seluruh kuantitas yang diperlukan pasar. Dalam hal ini, perusahaan baru menikmati skala ekonomisnya yang paling maksimal
apabila tingkat produksinya itu sangat besar jumlahnya. Nah, monopoli yang ketiga adalah monopoli karena peraturan pemerintah, di mana pemerintah membuat aturan-aturan ya terhadap perusahaan yang memonopoli harga tersebut, sehingga harga tersebut tidak terlalu tinggi dan akhirnya membuat rakyat menderita. Makanya dibuatlah peraturan-peraturan mengenai monopoli tersebut. Nah, dengan adanya aturan-aturan yang ataupun kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah mengenai monopoli ini, sehingga masyarakat tidak dirugikan. Contohnya PLN ya, PLN kan tidak sembarangan menaik. PLN merupakan badan usaha milik negara yang di mana aturan-aturannya dalam menaikkan harga juga dikendalikan oleh pemerintah. Selanjutnya itu adalah hak paten dan hak cipta, di mana secara umum perkembangan ekonomi yang pesat didukung oleh perkembangan teknologi. Ya, untuk mengembangkan teknologi diperlukan riset yang memakan waktu yang lama dan biaya yang besar. Ya, nah, oleh karena itu, perkembangan teknologi tidak akan dilakukan perusahaan bila temuan mereka dengan mudah dijiplak oleh perusahaan lain. Ya, agar perkembangan teknologi dapat memberikan keuntungan pada perusahaan, maka pemerintah harus melarang dengan memberikan hak paten kepada perusahaan yang mengembangkan komoditas baru. Ya, penemu teknologi ya, hak paten. Jadi ada dibuat suatu paten ya, suatu paten ataupun mengenai penemu teknologi ya, contohnya seperti Microsoft ya, serta hak cipta. Hak cipta yaitu tentang karya yang diciptakan oleh seseorang dalam menghasilkan, apakah itu lagu, apakah itu buku, ataukah yang lainnya seperti itu ya. Oke, selanjutnya hak usaha eksklusif. Apa itu? Mana bila skala ekonomis hanya dapat diperoleh perusahaan setelah mencapai ya tingkat produksi yang tinggi. Maka masyarakat diuntungkan apabila perusahaan diberi kesempatan untuk menikmati ya skala ekonomi dan pada waktu yang sama diharuskan menjual produksinya dengan harga yang rendah. Untuk itu pemerintah harus memberikan hak monopoli kepada perusahaan tertentu serta menentukan harga atau tarif rendah terhadap komoditas yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Nah, tanpa hak usaha eksklusif di pasar akan ada perusahaan yang tidak dapat menikmati skala ekonomi secara maksimum, akan menyebabkan harga atau tarif yang tinggi yang akan menimbulkan kerugian di masyarakat. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita mengenai oligopoli dan monopoli. Kita akan ketemu lagi minggu depan. Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.